Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 10 April 2020. Kita patut bersyukur karena kita boleh memperingati Jumat Agung tahun 2020. Walaupun kita di tengah-tengah deraan COVID-19, Tuhan selalu memelihara gereja dan umatnya. Kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus Jumat Agung hari ini. Penghantaran perjamuan kudus ini adalah untuk sebuah bentuk keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Kami undang semua berdiri, kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama angkat pujian memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan Kidung Jemaat nomor 170 bait yang pertama, Kepala yang berdarah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dengan tulus ikhlas kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah
dosa kita akan dijauhkan daripada kita. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Engkau memimpin kami. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih-Mu bagi orang-orang yang takut kepadanya. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau memimpin kami melepati segala persoalan hidup, tantangan dan bahaya. Engkau tetap ada menuntun kami. Saat ini kami mohon Engkau menuntun kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita dan terang bagi jalan kami tetap setia kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30 sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis. Saya bacakan ayatnya yang ke-30 demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung adalah kita memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Penderitaan Jumat Agung itu adalah penderitaan yang sangat pedas, sangat susah, sangat menderita yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia didera, ia disiksa, ia dianiaya, dan penuh dengan luka-luka, bilur-bilur yang darahnya keluar dari sekujur tubuhnya. Bahkan dalam keadaan yang sangat parah ini, ia memikul salibnya sampai ia tidak mampu memanggul salibnya, sehingga dibantu ditolong oleh insan yang lain. Dalam penderitaan yang amat sangat ini, ia dipakukan di kayu salib dan di antara langit dan bumi ia berada. Dengan penderitaan yang amat berat ini, dalam penderitaan yang amat berat ini, ia mati di kayu salib. Setelah ia meminum anggur asam itu, sebagaimana dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 tadi, Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Sudah selesailah penderitaannya, sudah selesailah tugasnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan darahnya, dengan segenap pengorbanan yang mahal ini, ia telah menebus kita dari belenggu dosa dan mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di Jumat Agung di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib ini, sampai pada matinya pun ia ditombak di lambungnya. Air dan darah tercurah dari tubuhnya. Inilah darah curahan dari penderitaan dan pemberian diri yang sepenuhnya, yang tuntas untuk menghapus, menebus umat manusia dari segala dosa. Sehingga pengorbanan yang sangat mahal dengan curahan air dan darah dari tubuhnya ini tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh kita menganggap remeh dan mengabaikannya. Sehingga pengorbanan yang sangat mahal ini
Kita harus meresponnya dengan penuh kesetiaan untuk memuliakan Dia. Sehingga kesetiaan dan iman kita bersambut dengan pengorbanan yang mahal yang telah Yesus lakukan di kayu salib ini, mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, menghantar kita pada keselamatan dan hidup yang kekal sampai di surga kelak. Sehingga dengan demikian, melalui Jumat Agung ini, pengorbanan yang mahal membawa kita setia kepadanya sepanjang kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Dengarkan akan penetapan perjamuan kudus. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang telah dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita. Sementara kita menanti-nantikan perjamuan kudus anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Pemeriksaan diri. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah kita masing-masing memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Dua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Tiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berikanlah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua,
Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti dan anggur dibagikan. Marilah kita berdiri untuk menerima perjamuan kudus ini. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Marilah memohon berkat atas perjamuan kudus ini. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita naikkan doa syukur dan diakhiri doa Bapa kami, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, atas kemurahan, pemeliharaan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami didera oleh virus wabah corona, tetapi kasih dan penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi gereja dan umat-Mu begitu nyata ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh melaksanakan menerima perjamuan kudus Jumat Agung pada hari ini untuk mempersatukan kami di dalam persekutuan yang benar di dalam Yesus Kristus dan sekalian orang percaya, yaitu menuju hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di mana saja berada, warga jemaat-Mu yang ada di Indonesia, warga jemaat-Mu yang ada di Kalimantan, warga jemaat-Mu yang ada di kota Palangkaraya ini, dan khususnya warga jemaat yang GKI yang ada di Langkai ini. Bapa, kemana Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau memberkati kami sekalian, memberkati seisi rumah kami, memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan, terlebih perlindungan dari wabah virus corona ini. Kami tetap sehat, kami tetap menjaga kesehatan kebersihan dalam keluarga kami, dan terus berdoa, mengagungkan, memuliakan Tuhan, dan memohon pertolongan dari Tuhan untuk segala hal dalam hidup kami, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini sudah terpapar virus corona, Engkau berkati dan Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Bagi keluarga yang korban, Engkau juga kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka cita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang berada di garda terdepan untuk memberantas dan memutuskan mata rantai penularan virus corona ini. Berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berikanlah mereka perlindungan daripadamu, berikanlah mereka kesehatan dan berkat-Mu, sehingga mereka tetap kuat melawan, memberantas, memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, bersama-sama dengan segenap unsur pemerintah dan seluruh elemen bangsa ini, sehingga kami bersama-sama dengan sepakat dan sinergis untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, sehingga akhirnya kami boleh menuntaskannya dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh gereja-gereja-Mu dan kami semua, seluruh anak bangsa di negeri ini. Tuhan memberkati dan melindungi kami, mengeluarkan kami bebas dari krisis yang ada ini. Inilah Tuhan segenap doa kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita, dan persembahan ini dapat diserahkan pada saatnya melalui amplop kepada Majelis Jemaat GKE Langkai yang sangat bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur atas perjamuan kudus ini, atas apa yang telah Tuhan berikan dan limpahkan dalam hidup kami, karena segala sesuatu berasal daripada-Mu dan boleh kami lakukan dan gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan persembahan syukur kami, persembahan syukur perjamuan kudus saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati dan menerimanya, sehingga dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Bersama dengan barang duniawi ini, kami serahkan hidup kami untuk setia mengikut Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hendaklah masing-masing memberikannya dengan senang hati dan suka hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 169, bait 1, memandang salib-Mu. Kami undang semua bangkit berdiri, kita menerima pengutusan dan berkat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Majelis Jemaat GKE Langkai mengucapkan Selamat Jumat Agung, Paskah dan HUT 181 GKE tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosa.